Tes 1, 2. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam hari ini KRT akan dilakukan secara live juga melalui media YouTube. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui YouTube, selamat datang juga. Dan pada malam hari ini KRT akan dilayani oleh pelayan firman, Penatua Joshua Agung. Adapun liturgosnya adalah Penatua Freddy Tausuta dan pengiring pujian Bapak Mirta dan prokantornya Bapak Penatua Freddy Tausuta. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berhimpun dalam rangka melaksanakan kebaktian rumah tangga Rabu 22 Maret 2023. Ibu Bapak, kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pujian dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menyatakan panggilan beribadah. Saya akan memulai terlebih dahulu lalu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kesetiaanmu dibangun untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan kembali menyatakan pujian kita dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama dan yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan, pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, digantikan berkah yang berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegakkan kemenangan dasarnya iman Bapak Ibu, sekali lagi kita akan menyatakan pujian melalui pembacaan Mazmur dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca bagian yang tercetak keluar dan Ibu Bapak akan membacanya bagian yang tercetak ke dalam. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Joshua Agung, kita akan kembali menyatakan pujian dari Kidung Jemaat 52, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitabkan bimbingku pada jalan selamatku, dan membuatku sedar bila aku tak benar. Dipersilahkan Pak Joshua. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang ditabur di tengah-tengah kita dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, yang maha baik dan yang maha kasih, kembali kami datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di mana pada saat ini, di tempat ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, bimbinglah kami, biarlah yang kami baca, yang kami dengarkan pada malam hari ini, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di kitab Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan secara tunggal kepada kita semua. Efesus 5 ayat 8 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanyalah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah,
hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita semua. Tema kita pada malam hari ini diberikan oleh Sinode, hiduplah di dalam terang. Hiduplah di dalam terang. Jika ada terang, pasti ada gelap. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi, untuk melihat dulu bagaimana seandainya ketika kita di dalam kegelapan. Pada saat ini terang, tapi ketika titik mati gelap. Mungkin kita akan menjadi, kalaupun kita berjalan, mungkin kita tersandung. Mungkin di dalam kegelapan juga ada ketakutan. Jadi kenapa ada gelap dan kenapa ada terang? Tapi malam hari ini kita tidak membahas masalah gelap dan terang, tapi bagaimana hidup di dalam terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Efesus dituliskan oleh Rasul Paulus. Memang sungguh menarik. Bagaimana kita lihat Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus. Di saat itu Rasul Paulus di dalam penjara di kota Roma. Kita tahu bagaimana sih kehidupan orang di dalam penjara. Pasti ada tertekan, tertindas. Tapi Rasul Paulus masih mengingat jemaatnya yang di Efesus. Karena dengan surat yang disampaikan untuk menguatkan kembali jemaat di Efesus. Karena sebelum jemaat di Efesus mengenal Tuhan, mereka adalah penyembah berhala. Hidup di dalam penuh, hidup di dalam pelacuran. Mereka menyembah dewa Dian. Tapi setelah mereka kenal akan Kristus, tapi Rasul Paulus menguatkan kembali. Karena kita tahu di dalam kehidupan terkadang kita masih terjatuh. Jadi Rasul Paulus menyurati jemaat di Efesus untuk memotivasi jemaat di Efesus agar tetap di dalam terang. Sebab di ayat yang 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup di dalam terang akan berbuah keadilan, kejujuran, kebenaran. Hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika hidup tidak di dalam terang ataupun di dalam kegelapan, maka tanpa kita sadari, kita masih melakukan hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
jika kita teruskan membacanya di kitab Efesus ini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus melalui Rasul Paulus. Hidup di dalam terang, kita tidak ikut di dalam kegelapan. Karena terang, anak terang di dalam Kristus, maka cahaya terang itu akan menyinari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca hari ini secara khusus untuk mengingatkan jemaat pembacanya bahwa mereka tadinya tidak mengenal Kristus dan tinggal di dalam kegelapan, sekarang telah berpindah kepada terang. Melalui bacaan kita, dahulu kita adalah gelap, maka sekarang kita hidup di dalam terang. Setiap orang yang telah mengaku percaya kepada Kristus adalah orang yang telah berpindah dari kegelapan kepada terang. Oleh sebab itu, sepantasnya ia menunjukkan cara hidup sebagai anak-anak terang yang yaitu terus-menerus mengusahakan kebaikan, kebajikan, dan kebenaran dan keadilan. Seorang yang telah menjadi anak terang harus senantiasa membiasakan dirinya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu percabulan, keserakahan, kecemaran, dan perkataan-perkataan yang kotor dan sembrono. Memang pada malam hari ini kita diingatkan kembali, hidup di dalam terang, berarti kita harus meninggalkan dunia kegelapan. Berkata kotor pun mungkin tanpa kita sadari, itu pun tidak harus dilakukan ketika kita menjadi anak-anak terang. Perkataan kotor pun. Coba kita lihat dan evaluasi diri kita pada malam hari ini. Apakah kita memang hidup di dalam terang? Atau kita masih hidup di dalam kegelapan? Banyak di antara kita tanpa kita sadari, anak terang bersekutu, bergereja, tapi setelah keluar dari gereja, bahkan ada yang berseteru, dan bahkan ada yang tidak menegur sapa dengan tetangga pun. Jadi kita evaluasi diri kita, seperti apakah kita, dan pada malam hari ini ketika seandainya Rasul Paulus masih hidup pada saat ini, maka surat yang akan dituliskan ini datang kepada jemaat kita, jemaat Jatiranggon. Kita tahu kitab ini ditulis tahun 62 Masehi, begitu sudah lama. Tapi kita sebagai anak-anak terang, kita akan menguatkan kembali dengan jemaat-jemaat yang lain. Dan agar mereka tetap ikut di dalam terang Kristus. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur karena bacaan pada malam hari ini hidup di dalam terang. Bagaimanakah memang harusnya hidup di dalam terang? Sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu berusaha
menjadi anak terang, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus bersekutu dengan Kristus. Karena dialah terang. Kita harus selalu berbuat baik. Hidup sebagai anak-anak terang, kita harus jadi penurut. Jangan lakukan percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Dan sebaliknya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan berkawan dengan orang-orang yang menyesatkan dengan berkata-kata yang hampa. Kita jangan bodoh sehingga mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kita penuh dengan roh. Kita tetap bersyukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Maka pada malam hari ini, biarlah kiranya terang Kristus tetap ada di dalam diri kita. Biarkanlah lilin yang kecil tetap menyala. Walaupun di dalam gelap, tapi dia tetap mampu menyinari kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kita menjadi anak-anak terang, kita perlu mengetahui makna dari terang tersebut. Pengharapan dari Kristus, kekudusan Allah. Yesus adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, Tuhanlah menerangi setiap langkah kehidupan kita. Ujilah diri kita. Apakah kita sudah berjalan di dalam terang Kristus? Maka pada malam hari ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, kalau kita teruskan kembali dari bacaan kita dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14, tapi apa sih yang diinginkan Tuhan terhadap anak-anak yang hidup di dalam terang? Maka kita akan baca selanjutnya ke kitab ayat-ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi anak-anak terang memang harus memperhatikan tatanan hidupnya. Tidak seperti orang bebal, tapi selalu menjadi pribadi yang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan Tuhan untuk mempergunakan hari-hari kehidupan kita. Apakah hanya kita isi sebatas rutinitas, atau kita kadang terbawa di dalam dunia kegelapan. Maka ujilah diri kita, dan kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena kita tahu hari-hari semakin jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hidup anak terang memang harus dipenuhi oleh roh. Karena dia akan menjauhi hidup di dalam kegelapan. Dan berkata-katalah
seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita diingatkan kembali, bernyanyi, bersorak, maka kita diharuskan bersekutu, memuji Tuhan melalui kidung-kidung pujian dan selalu mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ayat berikutnya dari bacaan kita pada malam hari ini, ayat yang ke-8 sampai ke-14 adalah hidup di dalam terang. Ayat selanjutnya kalau kita sampai ke ayat yang 21, hidup di dalam terang itu akan yang dikehendaki oleh Tuhan itu kita harus melakukan apa yang ayat-ayat yang selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini gelap tidak akan bisa menguasai terang, tapi terang akan menguasai kegelapan. Maka hidup ini selalu bercahaya. Cahaya Kristus ada di dalam kita. Karena kegelapan tidak akan mampu untuk menguasai hidup di dalam terang. Tapi terang akan menguasai hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dapat memperdalam lagi dalam berbentuk sharing. Mungkin nanti di dalam sharing kita ada 2 pertanyaan. Kita saling berbagi untuk menguatkan dan menambahkan kembali bagaimana hidup di dalam terang. Mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Odi. Saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Joshua yang sudah memandu kita untuk merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Ibu Bapak, kita akan memperkaya dengan sharing kita, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu terkait dengan perenungan kita malam hari ini. Ada 2 pertanyaan panduan, tetapi ini terbuka juga jika Bapak Ibu ingin merefleksikan dari sisi yang lain dari perenungan firman Tuhan hari ini. Jadi tidak terpaku pada 2 pertanyaan yang ada di dalam tata kebaktian kita. Tapi saya bacakan untuk kita agar bisa memandu kita bersama. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa saja wujud keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang dapat kita lakukan dalam hidup setiap hari sebagai perwujudan identitas diri kita sebagai anak-anak terang? Yang kedua, menurut Anda apakah memungkinkan untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan? Bagaimana caranya? Mungkin untuk yang kedua ini barangkali tidak harus ditujukan kita menelanjangi perbuatan kegelapan orang lain ya, tapi upaya kita menelanjangi diri kita. Menelanjangi di sini mungkin ilustratif juga, tapi saya sedikit perhalus barangkali untuk menyadari begitu ya, perbuatan-perbuatan salah yang kita seringkali lakukan. Nah, apa upaya kita untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang seringkali kita lakukan? Atau juga barangkali kita bisa tujukan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena kita kan bukan hanya diri kita yang perlu kita perbaiki, tapi kita juga bisa berarti buat orang lain dengan juga mengoreksi begitu ya. Tentu terbuka juga ketika kita dikoreksi oleh orang lain. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, jadi 2 arah biar bisa kita perkaya refleksi kita malam hari ini. Nah, saya beri kesempatan Bapak Ibu mungkin yang di sayap kanan, adakah yang mau memulai terlebih dahulu menyampaikan refleksinya? Bisa dengan 2 pertanyaan ini atau terbuka, Bapak Ibu dapat insight apa dari renungan malam hari ini barangkali gitu ya, terlepas dari 2 pertanyaan yang ada dalam tata kebaktian kita. Diperbolehkan Pak Joshua ya, terbuka ya.
Gitu, jadi nggak dibatasi 2 pertanyaan ini begitu ya, supaya memudahkan kita juga untuk merefleksikan renungan kita malam hari ini. Dipersilakan, sayap kanan saya jika ada. Belum, mungkin di kiri saya dulu barangkali. Ada yang mau mulai? Om Mirta? Mau mengawali? Oh, nyanyi dulu. Kita diajak nyanyi dulu Ibu Bapak. Boleh ya? Tapi langsung Om Mirta nanti ya. Ya, oke. Apa Om Mirta lagunya? Oh, Kerja Buat Tuhan. Pak Fred boleh bantu Pak? Aku agak miring-miring kalau nyanyi. Kerja Buat Tuhan. Oh ini, ya. Oke. Yang lurusan sedikit suara. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia tak berjanji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Terima kasih Pak Freddy. Baik, silakan Om Mirta langsung ya. Boleh dari situ juga. Oke, terima kasih buat kesempatan buat jam malam hari ini. Selamat malam buat Pak Joshua dan Bung Odi yang telah membawakan firman-Nya, dan juga Bapak Ibu sekalian dan Ibu Pendeta. Mungkin saya menyingkapi tentang terang ya, bahwa kehidupan ini memang dahulunya gelap dan gulita. Tapi karena ada pencerahan ataupun ada suatu wujud dari terang itu yang notabene itu juga diciptakan oleh, kalau nggak salah, Alpha Edison ya, pencipta lampu itu menjadi terang. Nah, dari situ kita juga menyikapi bahwa kehidupan kita bukan hanya gelap, pasti akan menuju ke terang. Terlebih dalam kehidupan saya juga dulu mengalami juga kegelapan ataupun hal-hal yang sangat saya singkapi itu jauh dari Tuhan. Sehingga beberapa teguran tidak saya perhatikan sehingga saya juga jatuh dalam dosa dan juga dalam kesalahan yang paling terpuruk. Sehingga waktu itu memang sih susah untuk melupakan ataupun meninggalkan. Tapi step by step dengan kekuatan ataupun bantuan waktu itu, saya ingat banget Om Wing ya dan juga Bu Pendeta nggak lama datang ke rumah saya untuk menguatkan. Tadinya saya sempat ingin meninggalkan Tuhan ataupun lepas gitu. Kenapa Tuhan memberi saya yang kurang baik ataupun hal-hal yang tadinya harusnya tidak, ibaratnya kerja itu ada SP1, SP3, tapi saya rasa itu enggak ada SP, langsung aja tuh, langsung dipecat. Jadi saya benar-benar merasa bahwa Tuhan itu mungkin ada cara lain untuk menyikapi kehidupan saya, sehingga waktu itu walaupun saya nggak diterima ataupun memalukan atas nama keluarga, tapi oleh keluarga juga saya dikuatkan. Ternyata keluarga tidak hanya meninggalkan ataupun acuh tak acuh, tapi memberi semangat ataupun spot buat saya untuk kembali bangkit dan untuk melihat terang itu, bahwa benar-benar Tuhan Yesus nyata dan baik buat kita, terlebih buat kehidupan kita sehari-hari, terlebih buat saya saat ini, sampai saat ini sebagaimana ada saat ini berada, itu karena keajaiban Tuhan dan keagungan Tuhan. Dan untuk menyikapi
pertanyaan yang pertama, mungkin apa saja wujud keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ya kita utamakan bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita nyatakan juga dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita menyingkapin itu, menghidupi ataupun mengasuh asih istri anak kita, terlebih keluarga kecil kita, agar walaupun kita tadinya jatuh dalam gelap ataupun meninggalkan Tuhan, tapi kita mengajarkan yang terbaik bahwa Tuhan itu cinta kepada kita dan selalu berjalan kepada kita dan selalu tidak meninggalkan akan Tuhan. Jadi berlaku baik dan berlaku benar di hadapan Tuhan dan seturut kehendak Tuhan. Terlebih dalam masyarakat juga kita menyingkapi dengan dorongan supaya kita dilihat oleh masyarakat juga bahwa mana sih itu yang namanya orang Kristen, mana sih itu yang percayakan Tuhan. Jadi kita harus gaul bermasyarakat dan mencontohkan yang baik-baik saja, tidak mencontohkan hal-hal yang kurang baik. Nah, untuk yang kedua, nah itu tadi juga udah diterangkan oleh Bung Odi ya. Jadi untuk menyikapi itu sebenarnya mungkin ya, karena kita kan mau bertobat dan kita juga akan mengembalikan yang masa lalu ataupun masa silam kita menjadi yang lebih baik. Jadi kita harus benar-benar mengaku dosa kita, kesalahan kita, terlebih kepada Tuhan. Terlebih juga walaupun tidak kita ketahui bahwa Tuhan itu terlihat ataupun kita rasakan, tapi kita ngakuin itu juga kepada keluarga kita, terlebih keluarga kecil kita, istri anak kita, keluarga besar kita, supaya apa yang menjadi kesalahan kita yang dulu-dulu itu tidak terulang lagi dan tidak kita lakukan lagi. Supaya contoh yang paling besar yaitu menyingkapi, yaitu kita rajin beribadah dan selalu mengadakan persekutuan kita di dalam keluarga, terlebih keluarga kecil kita. Bukan hanya kita lakukan hanya di hari Minggu aja, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tiap malam, dan rajin berdoa dan berusaha wujudkan dan saling melayani, terlebih dalam persekutuan di gereja. Mungkin itu aja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk sharingnya. Tadi Pak Mirta mengingatkan kita bahwa ketika kita di dalam komunitas terang tadi, ketika kita melakukan kesalahan, maka itu akan mempermudah kita juga untuk menuju jalan terang tadi begitu ya. Tapi bayangkan kalau kita berada di dalam komunitas gelap dan kita melakukan hal-hal yang gelap, mungkin jadi sulit kita menuju terang begitu ya. Tadi refleksi dan pengalaman Om Mirta seperti itu. Nah, Ibu Bapak boleh dipersilahkan yang mau membagikan pengalamannya. Dari Pak Tepu, mari Pak. Saya bawain ya Pak, mic-nya. Ayo Pak, monggo Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan di dalam persekutuan kita ini. Jadi pertanyaannya tadi, gimana Pak? Bagaimana tadi pertanyaannya? Aku nggak bisa. Ada Pak di terlalu tata kecil. kebaktian. Oh, ya. Saya bantu ya Pak. Menurut Anda, apa saja wujud keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang dapat kita lakukan dalam hidup setiap hari sebagai perwujudan identitas kita sebagai anak terang? Itu yang pertama. Jadi mengenai perwujudan dari anak terang ya. Saya pernah mendengar kata sedikit cahaya akan kelihatan di dalam kegelapan, tapi banyak yang gelap nggak bisa kelihatan dalam terang. Jadi di dalam
kehidupan. Terang itu identitas semata ya yang banyak. Kenapa? Seharusnya kita anak-anak terang, murid Tuhan di dalam kegelapan, satu orang situ pasti kelihatan. Kenapa? Harusnya kita berbuat, ya. Apa perbuatan yang dikehendaki Tuhan itu kita lakukan, dimanapun kita berada pasti menjadi terang di lingkungan kita, di dalam keluarga, dalam persekutuan. Tapi ironisnya kalau Tuhan mengatakan masuklah ke dalam aku masuk ke dalam engkau. Di luar daripada aku apapun enggak bisa yang kau lakukan. Tapi kita kan lebih memilih jalan kita sendiri. Seharusnya kalau kita anak-anak Tuhan itu harus menunjukkan terang dimanapun kita berada. Terang itu kan perumpamaan. Jadi supaya bisa kita mewujudkan keadilan, kebenaran, harus berpondasikan dengan iman, dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita sudah berpondasikan firman Tuhan, iman, keimanan yang teguh, di situ ada kasih, di situ ada kesabaran dan lapang dada menerima. Bisa kita mengampuni orang, bisa kita memaafkan orang. Kalau sekarang ini mungkin lebih gampang orang mengasihi uang daripada mengasihi maaf, ya, karena uang itu dari dompet, kalau maaf itu dari hati. Makanya banyak menerima maaf hanya di bibir saja, di dalam hati belum selesai. Jadi supaya bisa kita mewujudkan adil, benar, menunjukkan anak-anak Tuhan, ya mulailah berperilaku yang baik di lingkungan kita, dalam keluarga, lingkungan, masyarakat. Itu supaya kita yang kuawali tadi, sedikit pun cahaya di dalam kegelapan pasti kelihatan. Terima kasih. Yang lain Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sharingnya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, boleh Pak. Mari Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya dari belakang saja karena datangnya terlambat juga. Saya mau men-share aja tentang yang mau kita bicarakan. Di sini ada 2 pertanyaan, nomor 1 dan nomor 2, tapi saya mau membahas nomor 2 dulu mungkin. Nomor 2 di sini, menurut Anda apakah memungkinkan untuk menelanjangi perbuatan kegelapan? Bagaimana caranya? Di dalam hidup ini, terus terang di dalam pengalaman saya pribadi, memang pasang surut dalam kehidupan saya sangat luar biasa. Dan saya sendiri seringkali banyak melakukan hal-hal, dan juga mungkin dahulu waktu masih masa-masa remaja dan dewasa, itu saya masih hanya sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja.
atau boleh dibilang Kristen KTP. Cuma hanya tertera di dalam KTP saya orang Kristen. Tetapi kehidupan saya sendiri tidak mencerminkan sebagai apa yang dihendaki Tuhan di dalam firman Tuhan untuk sebagaimana seperti orang Kristen adanya. Dan itu seringkali saya lakukan di dalam kehidupan saya. Sampai pada akhirnya buat saya sendiri seringkali beralasan saya ikut-ikutan di dalam kegelapan, di dalam hal-hal yang tidak baik. Dengan alasan, ya kan memang saya mesti harus ikut dulu biar nanti orang yang di dalam bisa ikut saya. Ternyata belum tentu. Bahkan kita sering malah kita yang terbawa. Karena kita sebagai manusia biasa, ya kadangkala kita lebih senang dengan keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, yang sampai akhirnya segala macam alasan itu sering kita lakukan. Tapi pada akhirnya suatu saat saya meyakini bahwa segala sesuatu yang saya lakukan itu udah tidak bisa lagi saya berjalan dengan kehendak saya atau seturut apa yang saya inginkan. Tapi saya harus benar-benar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya saya juga membaca di dalam Efesus 5 ayat 11, di situ dijelaskan bahwa janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Sorry sebentar. Saya ulangi lagi, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Itu saya melihat, oh ternyata memang selama ini saya sudah salah. Saya sudah salah bahwa, saya sudah salah dan memang Tuhan menghendaki kita memang harus benar-benar turut di dalam kehendak Tuhan dan dalam ajaran Tuhan. Itu bagaimana cara saya menghindari atau menelanjangi kehidupan-kehidupan saya di dalam keindahan dunia yang menjerumuskan. Tapi memang akhirnya saya pegang firman ini dan inilah yang harus dan saat ini yang saya jalani. Itu untuk saya mengatasi bagaimana caranya saya menghindari daripada kegelapan. Yang nomor satu sekarang, bagaimana kita, menurut Anda apakah apa saja wujud keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang dapat kita lakukan dalam setiap hari sebagai perwujudan identitas diri kita sebagai anak-anak terang. Kalau kita sebagai anak-anak terang dan mau menjadi anak terang, kalau buat saya yang paling penting adalah kita perlu memahami dulu apa yang Tuhan inginkan. Kita perlu mengerti dulu apa yang Tuhan minta di dalam hidup kita. Dan itu harus kita mulai dari dalam diri kita dan dari dalam keluarga kita. Dari orang-orang terdekat kita, dari kehidupan yang di dalam kehidupan kita, baru kita akan bisa keluar. Karena kalau kita tidak mengikuti atau tidak memulai dari diri kita dan memulai dari dalam, itu akan, kalau menurut saya, itu akan gampang sekali terombang-ambing. Karena segala sesuatunya harus dari dalam kita dulu. Apakah kita bisa menerangi di luar kehidupan kita atau kita hanya bisa menghakimi orang. Kalau kita hanya bisa menghakimi orang, otomatis kita juga tidak bisa menjadi terang. Kita tidak bisa menjadi garam, tapi kita juga harus melihat di dalam kehidupan kita dulu. Itu yang tadi saya maksud bahwa sebaiknya kita mulai dari dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita. Karena di dalam terang itu segala sesuatunya sangat
luar biasa. Karena kalau sudah kita mulai di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, keluar, kita akan bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan dan bisa menjadi terang di dalam dunia ini, di dalam hubungan kita di luar dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Saya hanya mau mengutip satu kitab dari firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya lanjut di Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kesimpulannya dari 1 dan 2, 2 dan 1, memang kita mesti menghilangkan dulu kegelapan dan baru kita akan menjadi terang. Dan semuanya di dalam melakukan itu kita mulai dari dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, baru kita keluar. Demikian kira-kira. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak sharingnya. Ya, makasih Pak Sarman. Terima kasih untuk sharingnya Pak. Kita diingatkan, kita dipanggil untuk menjadi anak terang, dan kita awali dengan lingkungan terkecil dulu, begitu ya. Sambil kita juga terus-menerus melakukan koreksi diri, karena kita membawa terang, tentu kegelapan sebisa mungkin disingkirkan dalam kehidupan kita, baru kita bisa memenuhi panggilan untuk lebih luas lagi menjadi anak-anak terang. Betapapun mungkin terang yang kita bawa tidak besar begitu ya Pak, tapi itu pasti memiliki pengaruh pada akhirnya terhadap lingkungan kita, dan diawali dari lingkungan terkecil kita. Makasih Pak untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Silakan. Ya, silakan Bung Wing. Oh, Pak Sarman. Oh, Bung Wing. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Odi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kelihatannya memang kita harus mulai dari nomor 2, benar. Karena diri sendiri itu, diri ini kan berkaitan sekali dengan consciousness, kesadaran. Mungkin saya agak sedikit pinjam psikologi analisa untuk melihat hasil dari kita sekarang ini, itu terbentuk dari inner child kita. Jadi sesuatu yang belum selesai di masa lalu, sesuatu yang pahit, atau sesuatu berupa hinaan, berupa cacian, ketika kita dididik di dalam keluarga atau di dalam lingkungan semacam itu, maka itu akan terbawa. Dia mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk bertindak, membalas dendam terhadap masa lalu yang belum selesai. Nah ini mungkin bisa dilihat dari Dorothy. Kalau Bung Odi udah paham ya Dorothy Hale, terkait dengan jika anak dididik di dalam kekerasan, maka dia akan belajar untuk kekerasan. Nah, setiap kita yang belum mengalami penyembuhan secara ilahi pasti akan ada luka-luka batin yang membekas dan menunggu sesuatu dari luar sebagai stimulus untuk kemudian bisa pecah. Dan itu sangat merapuhkan diri kita semua. Nah, faktor diri ini menjadi penting kesadaran. Kalau saya lihat dari consciousness dari Dr. David R. Hawkins, nah beliau ini ahli spiritual yang meneliti tentang pencerahan di dalam semua agama. Tujuan agama itu kan sebenarnya itu. Nah kesadaran ini dia gambarkan dari hal yang paling rendah sampai hal yang paling tinggi, yaitu pencerahan. Kalau kutipan dari Efesus ini sebenarnya dia mengalami, ketika sudah bisa menjadi anak terang maka kita telah mengalami pencerahan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalami pencerahan itu, sedangkan kerikil-kerikil yang belum selesai di dalam diri kita itu, kepahitan dan segala macamnya itu belum selesai. Nah ini butuh penerimaan yang sangat menelanjangi itu. Bahasa lain mungkin bisa saya contohkan atau sebutkan, kita berhadapan dengan kemanusiaan kita yang rapuh. Ketika saya mengalami kegagalan, ketika saya mengalami hal yang pahit dan itu membuat saya merasa bahwa saya tidak punya kekuatan apa-apa,
Di situ ketelanjangan sebagai manusia itu akan ada. Hanya ketika kita mampu merasa di bawah dan melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu, maka pelan-pelan kita mulai mengenal, mulai menerima, mulai memahami siapa kita. Bagaimana kita harus menjadi terang. Bagaimana sikap atau keunikan yang kita punya untuk kita bagi rasakan menjadi terang bagi orang lain dan juga bagi diri kita. Nah, pengenalan dan penerimaan diri itu sangat penting, saya kira. Dan keadilan, kebenaran, kesetiaan. Saya paling senang mengutip apa yang Yesus katakan sebagai dasar dari keadilan. Segala sesuatu yang kamu mau supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Itu standar keadilan yang paling sederhana yang Tuhan Yesus contohkan bagi kita semua. Jadi kalau kita tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Kita tidak mau dibikin curang, ya jangan berbuat curang. Ukurannya kembali kepada itu semua. Dan saya percaya bahwa ketika kita mampu ada di dalam pencerahan sebagai anak Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus itu, maka kita mampu untuk adil kepada diri kita, kepada istri kita, kepada sesama kita, dan juga kepada orang lain yang kita temui. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung. Ya, kita boleh diingatkan prinsip berelasi dari Tuhan Yesus ya. Jadi apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, itu juga yang hendaknya kita kerjakan kepada orang lain. Ya, semoga kita dimampukan untuk melakukan itu. Kadang kita hanya berharap hal-hal yang baik untuk diri kita, tanpa kita mau memberikan hal yang baik juga untuk orang lain. Nah, sesungguhnya itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi sebelum saya serahkan ke Bu Pen sebagai penutup. Silakan. Nanti Pak Jos boleh juga ya menambahkan barangkali jika ada hal yang mau disampaikan secara umum. Bung Lukas sudah turun? Oh, bukan. Silakan, ada lagi. Oh. Ada lagi Ibu Bapak? Cukup? Ya, oke. Pak Jos sebelum Bu Pen barangkali ada hal umum yang mau disampaikan? Merespon cukup? Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sama-sama merefleksikan firman Tuhan hari ini. Kita diperkaya dengan pengalaman-pengalaman Ibu Bapak. Boleh Ibu Pen mengakhiri renungan malam hari ini, sharing juga buat kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus itu menjelaskan ada dua sisi kehidupan manusia, yaitu gelap dan terang. Nah, kehidupan dalam gelap itu biasanya diartikan sebagai kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Sementara kehidupan dalam terang itu adalah kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, terang ini membuahkan hasil, tapi gelap juga sama membuahkan hasil. Jadi dua-duanya membuahkan hasil begitu ya. Nah, kalau hasil dari terang itu akan membawa kita pada kehidupan yang baik, bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau hasil dari kehidupan gelap begitu ya, itu akan membawa kita pada kematian dan kebinasaan. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan gelap, kita kan nggak bisa melihat. Lalu kemudian kita bisa saja tersandung di dalamnya, kita bisa hidup dalam ketakutan, kita bisa hidup dalam kebingungan, kekacauan, sehingga akhirnya masuk ke dalam kejahatan begitu ya, sehingga hasil dari hidup gelap itu adalah kesengsaraan bagi manusia. Nah, sementara kita sebagai orang-orang Kristen dituntut untuk hidup berbuah di dalam terang, bukan di dalam gelap, karena Alkitab mengatakan bahwa kita orang percaya yang percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia itu adalah anak-anak terang, kan begitu ya. Alkitab beberapa kali menyampaikan bahwa kita yang percaya kepada Yesus adalah anak-anak terang begitu. Karena apa? Karena kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Makanya itu disebut gereja. Gereja itu berasal dari kata eklesia,
Ya, eklesia itu keluar dari kegelapan menuju pada terang Kristus yang ajaib. Itu ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kalau tidak salah. Bapak Ibu bisa melihat begitu. Nah, terang ini ketika kita hidup di dalamnya, maka terang ini bisa memampukan kita untuk membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Apa yang bisa membawa sukacita dan kebahagiaan dan apa yang membawa duka cita. Terang itu bisa membuka tabir dari setiap kejahatan. Sehingga dikatakan bahwa terang itu menelanjangi kegelapan. Nah, kata telanjang ini begitu ya, kalau dilihat dari bahasa aslinya, itu memakai istilah egleso, Ibu Bapak. Egleso itu artinya membuka luka atau membuka borok, lalu dicuci bersih. Supaya apa? Supaya bisa disembuhkan. Begitu, jadi itu ya telanjang di dalam pembacaan kita pada saat ini. Suatu kondisi di mana borok atau luka itu berada dalam keadaan tertutup, kita nggak tahu, kelihatannya baik-baik saja tetapi di dalamnya itu rusak begitu ya, itu borok. Dan itu kalau kita mau sembuhkan, ya berarti kita harus buka lukanya. Dan memang itu sangat menyakitkan dan nggak enak gitu ya, tetapi kalau kita mau sembuh, kalau kita mau meninggalkan kegelapan ya harus dibuka, harus ditelanjangi gitu ya. Sama seperti misalnya rumah begitu, dicat bagus banget ya luarnya, tapi dalamnya itu sudah mulai rapuh karena ada rayap gitu, nggak kelihatan ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa baik lagi? Kan harus dibongkar. Nah, bongkar membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan biaya, banyak pengorbanan. Nah, sama ketika kita menelanjangi kegelapan juga begitu. Begitu ya, kita harus membuka luka itu ya, memang sih kesannya kayak ya luka lama dibongkar lagi, tapi memang itu yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya bisa sembuh. Karena kalau enggak ya enggak akan sembuh-sembuh, akan terus berkutat di dalam hal yang sama begitu ya. Sehingga ketika dikatakan bahwa harus ditelanjangi begitu ya. Nah, istilah egleso ini Ibu Bapak Saudara menjadikan kita sekali lagi begitu ya bertanya dalam diri kita, seberapa jauh kita rela membongkar sisi-sisi kegelapan diri kita. Enggak banyak orang yang mau membongkar sisi kegelapannya. Yang banyak itu adalah berusaha untuk menutupi sisi gelapnya dengan ya berbuat sesuatu hal yang membuat orang kemudian melihatnya sebagai orang yang baik, benar dan sebagainya begitu ya. Tapi ini yang memang harus kita lakukan Ibu Bapak Saudara. Pertanyaannya adalah apakah kita rela membongkar borok yang membuat kita terikat di dalam kegelapan itu? Kira-kira bisa atau tidak? Tadi Bung Mirta di awal ya sudah menyampaikan juga bahwa memang nggak gampang begitu. Sulit ketika kita harus membongkar. Lalu apakah juga kita bisa membongkar borok yang ada di dalam kegelapan orang-orang di sekitar kita? Nggak akan mudah juga karena nanti kita akan dibenci, kita tidak akan disukai. Tetapi kan kita sebagai anak terang yang memang harus menghadirkan terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita. Relakah kita begitu ya Ibu Bapak Saudara menjadi terang dengan rela membongkar semua borok-borok yang ada di dalam diri kita, terkhususnya yang berada di dalam kegelapan begitu. Walaupun memang itu beresiko besar Ibu Bapak Saudara dan terkadang sakit, tetapi sekali lagi bahwa itu harus dilakukan untuk bisa memberikan kesembuhan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan? Caranya ada di dalam ayat yang ke-8 Ibu Bapak Saudara. Ayat yang ke-8 mengatakan dengan menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Karena dalam terang akan ada buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ini harus menjadi komitmen kita supaya kita bisa hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, seperti apa? Ini masuk lagi di dalam pertanyaan yang pertama ya. Seperti apa caranya? Kebaikan itu berasal dari kata agatosune, artinya jiwa atau semangat kemurahan hati. Berarti kita berbuat baik didasarkan pada kemurahan hati dan cinta kasih. Itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Bapak Ibu pasti bisa melakukannya dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, atau dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Kedua, keadilan. Keadilan bahasa aslinya itu yang dipakai, yang dipergunakan adalah dikaisune. Artinya memberi kepada manusia dan kepada Allah apa yang menjadi haknya.
Jadi keadilan ini adalah lawan dari kecurangan dan penindasan. Nah, ketika kita sebagai anak-anak terang memperlakukan orang lain, anak-anak kita, istri kita ya, atau pasangan kita, suami kita, atau orang-orang di sekitar kita dengan adil, maka sesungguhnya kita sedang mematahkan belenggu-belenggu kelaliman, kan begitu ya. Kemarin tuh di dalam ibadah tuh ada lagu, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan, itu ya. Kita diajak untuk apa? Membebaskan orang yang ditawan, gitu kan? Itu masuk ke dalam ketika kita berusaha untuk mematahkan belenggu kelaliman dan penindasan. Lalu yang ketiga, kebenaran. Kebenaran ini bahasa aslinya ada yang dipergunakan adalah aletheia, gitu ya. Nah, kebenaran ini adalah kebenaran moral, begitu ya. Bukan sesuatu yang hanya semata-mata untuk diketahui bahwa saya tahu itu benar, tetapi bukan hanya sampai di situ, tetapi dilakukan dalam kehidupan kita. Kita kan kadang-kadang tahu isi Alkitab, tapi belum tentu kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran ini atau aletheia ini adalah kita melakukannya, bukan hanya sekedar tahu tapi melakukannya. Perkataan kita, rancangan kita, sikap kita, ekspresi kita, begitu ya. Ini harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa menghasilkan terang. Nah, sekali lagi Ibu Bapak Saudara, bahwa kita harus menyinari kegelapan itu supaya kita menjadi terang, bukan malah kita ikut-ikutan menjadi gelap karena kita ada di dunia. Lewat perbuatan daging, Ibu Bapak Saudara, ada begitu banyak kejahatan yang mengintip kita, yang akan menyeret kita untuk masuk ke dalam kejahatan atau perbuatan kegelapan. Apa itu? Ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ibu Bapak bisa baca di situ apa saja perbuatan daging yang kemudian masuk ke dalam kegelapan. Ada percabulan, hawa nafsu, ada kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu hal-hal yang masuk ke dalam kategori kegelapan. Nah, kira-kira kita masih ada di dalamnya atau tidak? Nah, Alkitab pada malam hari ini, pembacaan kita pada malam hari ini mau mengajak kita sedapat mungkin Ibu Bapak Saudara untuk hidup di dalam terang. Kita bukan hanya menjaga diri kita sendiri supaya tidak terseret ke dalam kegelapan, tetapi kita juga diajak untuk menolong orang lain yang mungkin pada saat ini sedang berada di dalam kegelapan. Bukan bermaksud untuk menjas begitu atau menghakimi, tetapi ketika kita tahu bahwa orang itu salah, maka itu adalah tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan. Karena Alkitab juga bilang kalau kita tahu itu salah tapi kita diam aja, berarti kita juga menjadi orang yang berdosa. Begitu. Jadi memang kita diajak untuk saling menegur, saling menasehati, tapi menegur di dalam kasih, bukan untuk menjelek-jelekan atau untuk menjatuhkan. Jadi Ibu Bapak Saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa hidup di dalam terang selain kita meminta pertolongan Tuhan Yesus sebagai sang terang dunia itu sendiri. Karena sebagai manusia tentu saja kita punya kelemahan. Kita bisa saja jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa atau ke dalam kegelapan. Tetapi ketika kita mengenal Yesus dengan lebih baik lagi, dengan lebih dalam lagi, yakinlah Ibu Bapak Saudara bahwa kita akan menjauhi dosa. Begitu ya, karena Tuhan Yesus itu tidak berdosa, maka kita harus ngedeketin Tuhan Yesus yang gak berdosa. Supaya apa? Supaya hidup kita pun jauh dari dosa. Kalau di dalam Yohanes 15 kan dikatakan bahwa kita harus menempel ya, sebagai ranting kita harus menempel pada pokok anggur yang benar. Nah, pokok anggur yang benar itu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara, kita ini sebenarnya saling mempengaruhi kehidupan satu sama lain. Nah, pengaruh kita mau kita bawa yang mana? Kita mau mempengaruhi kepada suatu hal yang positif atau kita mau memberikan pengaruh kepada hal yang negatif? Kita mau membawa terang, apakah kita mau terus hidup di dalam kegelapan? Sehingga kita sebagai anak-anak terang tidak hanya dituntut untuk menolak ikut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan, tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat menjadi anak-anak terang, hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta untuk refleksinya, memperkaya perenungan kita di malam hari ini.
Ibu Bapak, kita akan aminkan firman Tuhan hari ini. Semoga itu menguatkan kita dan memampukan kita untuk belajar, untuk menjadi anak-anak terang di sekitar kita, mulai dari lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, kita akan merespon dengan menyatakan rasa syukur melalui persembahan yang akan kita himpunkan. Sebelum kita akan sama-sama menyatakan persembahan kita, mari kita dengar bersama ayat Alkitab yang melandasinya dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian nats persembahan kita. Kita akan sama-sama menyatakan rasa syukur kita sambil diiringi dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 291 bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersyukur semua atas kebaikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita akan bawa dalam doa, akan dibantu oleh Penatua Agustina Sabajan. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kami, terlebih masih mengetuk pintu hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami ada kerinduan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan untuk melakukan ibadah KRT pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan, pada malam hari ini kami sudah menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan buat kami ke dalam persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami himpun pada malam hari ini, agar dapat terpakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu ini ya Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal yang kami terima, dalam segala hal yang kami alami. Dan Tuhan, kami bawa persembahan ini hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selanjutnya kita akan menyimak beberapa warta yang dapat saya sampaikan. Warta kegiatan dalam sepekan, namun sebelum saya menyampaikan beberapa warta, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Joshua Agung, Penatua Joshua Agung yang melakukan pelayanan firman pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Penatua Laudia Sakti Bayin, selaku liturgus pada malam hari ini. Terima kasih untuk Penatua Ferito Suta yang menjadi prokantor pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Mirta yang pada malam hari ini mengiringi kita dalam ibadah. Dan terakhir, terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan Ibu Pendeta Debbie yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu, warta sepekan ke depan adalah yang pertama mengenai ibadah-ibadah. Ibadah kategorial dalam sepekan ke depan adalah 3, yaitu sekolah minggu. Sekolah minggu itu dilakukan seperti biasa jam 9 pagi secara onsite. Selanjutnya kebaktian 2 komisi yang akan dilakukan dalam sepekan ke depan, yaitu Komisi Dewasa Muda. Itu akan melakukan ibadah di hari Sabtu 25 Maret 2023 jam 7 malam mengambil tempat gedung gereja. Adapun selaku pelayan firman dalam Komisi Dewasa Muda adalah Penatua Sri Puji Astuti. Selanjutnya Komisi Kaum Pemuda Remaja. Pemuda pun akan melakukan ibadah di hari Sabtu tanggal 20.
Selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan jemaat yang akan dilakukan dalam bulan Maret dan April ke depan, yaitu pertama dalam menyambut Paskah, kita akan melakukan kerja bakti bersama di Pemakaman Bitung pada tanggal 1 April 2023. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama melakukan kerja bakti di Pemakaman Bitung yang dimulai dari pukul 9 pagi. Selanjutnya kita pun akan melakukan perayaan Paskah bersama yang akan dilakukan di tanggal 9 April 2023. Dan diharapkan juga Bapak Ibu semua bisa ikut ambil bagian dalam acara Paskah ini, karena Paskah ini kita selenggarakan sama-sama dengan semua komisi yang ada. Dan kita lihat di warta pun disampaikan ada dana yang dibutuhkan sebesar 7.430.000 bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian mendukung dalam acara tersebut, boleh silakan menghubungi beberapa kontak person yang ada di dalam warta. Selanjutnya untuk anak-anak sekolah minggu yang pada hari Minggu melakukan pengambilan nilai agama, nilai sudah ada, nanti bisa dimintakan ke Mako KPA Penatua Sri Puji Astuti. Demikian warta yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Agus. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk doa syafaat. Kembali kami meminta Bapak Penatua Yosua untuk menyampaikannya. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada yang didoakan secara khusus pada malam hari ini? Apa ada? Ya, secara umum aja ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang maha baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami, agar kami selalu berjalan di dalam terang Kristus. Tuhan, pimpin kami, berikan kami kekuatan, agar kami tidak terjatuh di dalam kegelapan. Biarlah kiranya Tuhan, terang sinar-Mu berada di atas kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri kami, memohon pertolongan-Mu, di mana pada saat ini kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang di dalam kondisi sakit maupun di dalam pemulihan. Kami tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Tahu. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka yang dalam kondisi sakit. Biarlah kiranya Tuhan melalui pengobatan dan obat yang dimakan dan yang diminum, biarlah kiranya Tuhan memberkatinya agar segala sakit penyakit dapat dipulihkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tabib di atas segala tabib akan menolong mereka yang dalam kondisi sakit. Begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan menolong jemaat-jemaat-Mu yang di dalam masa pemulihan dari sakitnya. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan pemulihan yang sempurna. Karena kami tahu pemulihan yang sempurna hanya berasal daripada Tuhan. Maka pada saat ini dengan hati yang serendah-rendahnya kami memohon pertolongan daripada Tuhan agar Tuhan menguatkan mereka kembali dan memulihkan mereka di dalam kesehatannya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan pelayanan kami di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik dari Ibu Pendeta, begitu juga kami dengan Penatua selaku rekanan kerja Ibu Pendeta,
Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, memberikan hikmat marifat yang berasal daripada Tuhan, agar kami dapat melakukan pelayanan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja di dalam gerejamu. Biarlah kiranya Tuhan, dengan pelayanan kami terpancar kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan mereka pengurus-pengurus di dalam komisi kategorial. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati program-program yang telah dibuat, yang akan dilakukan di dalam komisi mereka masing-masing. Tuhan, dan kami menyerahkan di dalam kami merayakan Paskah. Kami begitu banyak membutuhkan biaya. Tapi kami yakin dan percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, itu semua akan terpenuhi. Karena kuasa-Mu tidak ada yang menghalangi jika Tuhan telah berkehendak. Maka Tuhan, kami serahkan segala biaya-biaya yang kami perlukan dalam kami merayakan Paskah. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan mereka-mereka yang bekerja di dalamnya. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam pergumulannya, kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka, agar apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, Tuhan menolongnya. Dan begitu juga Tuhan, kami menyerahkan mereka yang di dalam kerinduannya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, agar apa yang menjadi kerinduan di dalam keluarga juga akan terberkati oleh Tuhan. Tuhan, teringat kami akan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, baik yang dari tertinggi sekali sampai yang terendah-rendahnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, layakkan kami, sucikan kami Tuhan, karena kami sadar, kami tahu, kami begitu lemah. Maka pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, agar doa dan permohonan kami, maka pada saat ini kami menyempurnakan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami yang kami perbuat kepada Tuhan manusia terlebih. Ya Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami dalam kelemahan dan kekurangan kami. Amin. Terima kasih Pak Jos. Bapak Ibu Saudara, kita akan tiba di dalam penghujung ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk menyatakan pujian penutup kita dari Kidung Jemaat 339, bait yang pertama dan yang keempat, Maju Laskar Kristus. Majulah sekarang Kristus. Di depan
kuasa duniawi tapi gereja Kristus tak pernah alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi Kristus diganti. Salib Yesus sungguh Tuhan menginginkan kita hidup di dalam terang dan memotivasi kita untuk menjalankan kasih agar kita dapat menghasilkan buah kebaikan, kebenaran dan keadilan. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.